Kalian bertiga sekarang ini aktivitasnya lagi ngapain aja? Kegiatannya apa? Selain kuliah? Siapa dulu nih? Terserah. Kamu dulu. Aku mau bertanya. Selain kuliah kegiatannya apa aja? Selain kuliah, Kenal coba. yang pertama itu kuliah, terus bisnis, sama sama belajar ngaji gitu. Boleh. Terus lanjut. Yang satunya Apa? yang Selanjutnya apa? Pertanyaan ke aku kan ya? Sama ya, sama. Sama. ya sama. Kalau aku hampir sama selain kuliah, terus jualan sama ngelesi anak-anak kecil. Oh. Lesi bahasa Terus Inggris. Dani, Alilian? Kenapa? Aku. Sama, hampir sama kayak Gulam. Hampir sama. Iya, hampir sama. Kalau Gulam ngelesi bahasa Arab, aku bahasa Inggris. Aku yang les. Ini pesertanya, muridnya. Yuk, Adik lanjut. Dani gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu bisnisnya ini bergeraknya di bidang apa? Sama nama bisnisnya apa? Terus mungkin bisa diceritain dikit tentang bisnisnya gitu. Eva. Kalau nama bisnisnya ini, kalau yang sama Dani sama Gulam namanya Bubar. Itu kepanjangannya Burrito Bar. Ya, konsepnya itu lebih ke F&B ya, ke food and beverage. Nah, konsepnya itu lebih ke makanan comfort food gitu. Jadi ada menunya itu ada kurang lebih itu ada burrito, terus ada burger, sama ada kayak fried chicken gitu. kalau boleh tahu yang tadi kan bubar. Apa yang pertama tadi yang menunya? Burrito. Pertama yang menunya burrito. Iya, burrito. Ya itu burrito itu kayak gimana gitu, boleh kayak dideskripsikan produknya. Burrito. Nah, sekalian promosi barangkali. Burrito ini kurang lebih kalau di Indonesia itu lebih dikenal kayak kebab. Pakai tortilla gitu. Iya, pakai tortilla terus di wrap gitu. Isinya kalau di Bubar sendiri itu ada isiannya ada daging slice beef, ada ayam juga. Nah, kenapa kok konsepnya tortilla? Karena tortilla ini kan yang pertama itu gampang dimakannya. Terus kalau untuk menu yang ada di kayak street food itu cocok. Nah, itu karena itu salah satunya kenapa kok milih burrito. Dan simple. Kalau boleh tahu untuk usahanya sendiri udah berjalan Kalau berapa yang lama? Bubar sendiri baru berapa bulan? 2 bulan. Ya. Oktober kemarin. Next, pertanyaan apa lagi? Estur. Oh iya, kan selama 2 bulan ini kan pasti udah kerja sebagai tim. Nah, Gimana nggak dengar? Halo? Ya. Ya. Kan selama 2 bulan ini kan pastinya udah kerja bareng-bareng, jadi bertim gitu. Kalau boleh tahu, untuk saat ini timnya itu ada berapa orang ya? Oh, kalau untuk tim sendiri ada 4 orang. Yang pertama ya bisa dibilang CEO kecil-kecilan lah ya. Itu Mas Gulam ini. Terus ada yang finansial itu Mas Dani. Ada yang operasional, kalau ada operasional tuh ada satu lagi sebenarnya Mas Alam, tapi nggak ada di sini. Nah, kalau Mas kalau saya sendiri tuh cuma pegawai biasa di sini. Ini Investor terbesar. nah. Iku misal ditambah karyawan udah ya? Karyawan. Oh ya ada. Kalau karyawan ada 3. Karyawannya 3. Ada 3. Iya 3. Ada 3. Lanjut tanya nih. Enggak boleh lanjut sih. Berarti Mas ini bisa dibilang jadi apa ya? Leader. Enggak. Apa? Ya, leadernya ini CEO-nya. Ownernya. Ownernya. Owner. Enggak.
Apa founder? Foundernya Mas Gulam ini, lebih ke Mas Gulamnya. Saya cuma ngelengkapin aja kadang-kadang. Ya, kurang Kalau lebih nggak submit seperti sana itu sih. tuh bareng. Tapi kan mesti ada Lanjut. satu orang yang ambil kepemimpinan, ambil andil gitu kan. Itu apa ceritanya? Iya, itu Mas Gulam. Siapa? Ya, ya. Belum apa? Oh iya, saya kayak disuruh gitu loh. Saya kayak disuruh. Ya. Ya nggak apa-apa. Siapa? Saya. Ya, ya udah. Menurut Mas siapa sendiri? Ini tuh apa kan sebagai seorang pemimpin nih. Oh. Pendapat Mas Dapat Apa namanya? Mas sendiri itu kalau kita apa? Kan itu menurut Mas Dapat ya. pimpinan saya sendiri itu lebih ke otoriter ya. Jadi gaya gitu ya. Jadi saya itu lebih percaya pendapat saya sendiri. Gitu. Jadi ya kan yang beda-beda kalau orang kadang kalau saya lebih otoriter. Berarti menurut Mas Dapat sendiri itu Kalau kepemimpinan itu kalau saya sendiri cara untuk memanage atau apa ya cara untuk memanage orang. Jadi memanage orang bekerja secara orangnya gimana? berdampingan. Ya. Berdampingan. Bekerja apa? Bekerja Serempingan. Cara memanage orang untuk bekerja secara apa ya selaras gitu biar selaras. Oh, Lanjut. lanjut. Kan dalam berbisnis pastinya ada kayak apa keadaan itu kayak keadaan bisnis gitu dari awal modal atau apa karyawannya itu kan mesti mendapatkan kayak banyak kesulitan gitu yang dialami. Kalau boleh tahu bisa ceritakan tuh beberapa kesulitan yang pernah dialami. Terus untuk mengatasi masalah itu tuh Dapat sendiri itu gimana? Gitu ngarasinya pakai cara apa? Kalau kesulitan sendiri itu lebih ke pembagian waktu ya. Kalau personal ya, pembagian waktu itu sulit banget. Soalnya kan kalau pagi sampai sore kan kuliah. Nah, bisanya ngurus jualan itu kan setelah kuliah itu. Nah, karena itu jadi kurang fokus pertama. Nah, cara mengatasinya itu ya tadi saya itu pakai pegawai dan teman-teman saya ini saya bagi tugas gitu. Biar pekerjaannya nggak numpuk juga. Biar lebih gampang. Nah, kalau untuk masalah internal yang paling internal dari Uber sendiri itu kadang-kadang masalah yang paling pelik itu pegawai sih, lebih ke pegawai. Soalnya kan kalau pegawai itu kan kita rekrutmen cuma kayak gimana ya? Kalau kita SDM-nya itu kadang-kadang kurang cocok, terus sering ganti-ganti. Terus karena itu kontrol karena saya nggak di sana sendiri itu ngontrolnya kurang. Jadi merembetnya ke kayak quality controlnya gitu-gitu. Makanya saya bukan guide sih, partneran itu buat ngebantu itu kayak nyusun SOP, nyusun apa itu sih. Terus waktu udah karyawannya masuk, itu ada pelatihannya apa gimana? Ada pelatihannya apa enggak? Pas karyawannya Mas, itu ada latihan enggak? Kalau pelatihannya itu lebih ke gimana Mas Gulam jelas kalau pelatihannya karena ini kan biasanya yang operasional sama human resource ini Mas Gulam ini. Kalau pelatihannya biasanya sebelum masuk kita trial error dulu, kita coba gimana caranya biar bisa membuat menu itu, dicontohin dulu. Kalau kinerjanya bagus, kita ACC Jadi pegawai baru. Ya. Kayak gitu sih. Kurang lebih gitu.
Terus ada kita kasih trial tuh paling 2 minggu ya. 2 minggu itu dicoba dulu. Jadi setelah 2 minggu gimana hasilnya, orangnya males apa enggak, paling cuma gitu-gitu toh sih. Terus kalau cocok baru diambil. Ya baru taken kontrak. Berarti nggak Kan tadi katanya ada ada karakter khusus gitu ya? Gak ada apa? Nggak ada karakter khusus buat masuk ke ngelamar ke bubar itu sendiri. Kriteria maksudnya. Kalau kriteria khusus Kriteria nggak ada sih, nggak ada. Jadi meskipun lulusan SD pun diterima. Ada yang lulusan SMP ya, lulusan SMP, tapi nggak jadi. Tapi tetap dicoba. Cia, barangkali tadi mau tanya. kan karyawannya ada 3 itu penempatannya di bagian apa aja 3? Kalau penempatannya sendiri itu ada 2 yang kitchen, emang khusus di kitchen. Nah satunya ini kayak head office-nya gitu, jadi kayak head kitchen-nya. Nah ini yang head kitchen-nya ini yang koordinir mulai dari stoknya berapa itu head kitchen ini. Lanjut. Dari Esther mungkin ada yang mau ditanyain enggak Esther? Gantian Ter. Apa ya? Kan anggapannya kan kakak-kakak ini kan masih masih baru merintis bisnis. Apalagi udah ada karyawannya 3. Nah, misalnya kalau dalam suatu kondisi itu ada karyawan yang tidak sesuai dengan kriteria, tapi di sisi lain kakak-kakak ini pengen kayak membantu memberikan lapangan pekerjaan. Menurut kakak gimana? Apakah tetap dilanjutkan atau ya udah stop sampai di situ? Mohon maaf, gimana ya? Gak kedengeran soalnya. Coba ke temen-temennya jelasin. Soalnya gak kedengeran di saya. Maksudnya Esther tuh kalau misalnya ada orang yang ngajuin pekerjaan itu kan pengen kerja di bubar ini, terus kualifikasinya nggak nut ya Tur, kriterianya tuh nggak nyampe, nggak sesuai kriteria, Iya, terus cuma keinginan buat bantu. Maksudnya Paham nggak sih? misalkan kondisi orang Iya, kondisi keuangannya dari dilihat gitu. Paham nggak dan maksudnya? Jadi misalkan Kalau misalnya kriterianya nggak sesuai, ya kami nggak nerima. Ya gitu sih. tetap ya. kalau misalnya buka lowongan butuh banget orang tapi nggak ada yang ngajuin lagi selain orang ini gimana? Apa tetap diterima? Kalau kayak gitu biasanya kita backing dulu sih. Jadi Jadi langsung turun gantian orang tangan. 4 ini. Ya. Ya pertama kita ingatkan dulu Ya. salahnya di mana. Terus kalau masih tetap Ya, minggu kedua itu kayak penentuannya gitu loh. Antara lanjut apa diberhentiin gitu ya? Ya. Soalnya kan dulu ada sempet ternyata itu orangnya males pol kan ya. kurang disiplin. Iya, kurang disiplin gitu ada. Dulu pernah. Terus langsung dipecat. Enggak, waktu itu dulu, tapi bukan yang bubar ini ya, yang sebelumnya bubar itu yang punya Bisnis lainnya. Iya, itu nggak dipecat sih, orangnya sadar sendiri. Langsung mundurin diri. Iya, habis ditegur, besoknya dia ngirim surat pengunduran diri. Nah, itu aku juga mau tanya lagi kan tadi katanya punya bisnis ya sebelumnya. Nah, pastinya ada kendala jatuh bangunnya. Nah, itu untuk mengatasi caranya gimana buat lagi baru untuk bangkit lagi gimana? Kok bisa buka lagi gitu? Kalau dari saya sendiri itu pertama berdoa ya. Berdoa. Soalnya kapan di bulan apa ya? Bulan Juni itu yang PSBB itu kan tutup total kan ya? Ya. Nah, itu rugi berapa ya? Ya. Hampir rugi 6 jutaan 1 bulan itu.
Nah, untungnya kita tuh pakai penjualan yang bulan-bulan lalu. Jadi nggak ada untungnya saya di situ berapa selama Cok, mau belum balik modal. kalau balik modal belum. Karena yang 6 juta tadi itu. Karena kan tuh total gitu. Kenapa? Bisnis sendiri. Itu bisnisnya sendiri. Bisnisnya sama orang dua. Siapanya sendiri. Beda lagi tapi. Oh, orang tua. Kalau yang ini kan baru mulai 2 bulan kan. Yang bubar baru mulai 2 bulan. Motivasinya buka bubar sendiri itu apa? Kalau motivasinya Kok bisnis pertama itu gabut ya pertama. Pertama gabut. Nah, karena itu kami tuh cari kegiatan yang bermanfaat. Nah, juga sekalian belajar. Itu sih, itu motivasi pertamanya. terus banyak uang juga. Uang nganggur. Iya. Uangnya nganggur gitu. Oh iya, uangnya nganggur. Iya benar-benar. Uangnya nganggur tiba Kemute. Apa? Ya, daripada buat pacaran atau yang lain kan lebih baik ya kan. lebih berguna. Ya. Ya, lebih berguna terus Bermanfaat. 2 kali lipat lagi. 10 kali lipat lagi. Iya benar. Gitu kan Dan ya? Ya, Berarti ini kan jodoh semua. Iya, jomblo lah. Lagi yang itu. Ini Dani. lanjut next. Aku lagi ya. Kan udah jalan bisnis nih. Terus harapan sih apa dari Kak Dava sendiri itu harapan itu gimana? Apa dari bisnis yang udah berjalan ini atau jalan? Kalau harapannya ya pertama sih bertahan dulu ya, soalnya kan kondisinya kayak gini lagi kan. Ya pertama bertahan. Nah setelah itu mungkin 2022 doain aja kita buka cabang gitu. Amin. 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 Nanti dulu. Ya. Ya. Oh iya bakal diundang di grand openingnya kalau bukan cabang. Diskon. Oh, free flow. Oh lihat ini. Lumayan. Balik topik lagi. Ini dari lagi sih mau ditanyakan Per minggu atau per bulannya atau per harinya itu kira-kira dapat pemasukannya berapa dari hasil jualannya itu? Kalau 2 bulan ini berapa lah? Sekitar 2 juta. Kalau 2 juta aja. Kalau digabung sama Kimura ya paling sampai 30-an mungkin. Kalau yang digabung sama yang itu. Yang satunya. Digabung sama satunya. Yang di Kimura tuh udah lama. Di Kimura udah hampir setahun. Belum. Terus sekarang tuh megang berapa bisnis sih? Dua. Sebenarnya ya 2. Yang di Kimura sama Bubar. Iya. itu yang jadi apa leadernya Kak Dava sendiri semua. Oh iya, yang di Kimura iya. Yang bubarnya kan Mas Gula. Liga Mas Gula. Ya, lanjut. Dua itu kalau udah berarti kalau yang dua kan pasti jago. Itu kan jadi seorang leader itu. Terus gimana sih seorang leader itu harus memilih pemikirannya seperti apa biar benar jadi seorang leader. Oh kalau saya sih simple ya. Pokoknya kalau leader itu bisa bertanggung jawab sama visioner. Jadi harus tahu mau kemana. Ya itu aja 2 aja. Berarti jelas tujuannya jelas. Iya, tujuannya. Tapi saya kadang-kadang ya visioner banget. Ya maksudnya kadang-kadang ya juga gimana ya kan nggak semulus itu kadang-kadang
yang dijalani itu, yang dipikirin di kepala sama yang terjadi itu kadang-kadang nggak selaras gitu. Berarti cara buat ke Iya. Jadi Pasti kalau ada saya halangan sendiri yang itu akan datang. iya ada halangan. Nah makanya itu saya itu butuh partner itu. Biar kalau misalnya udah jauh dari visi kita ingetin gitu. Asur mungkin. Asur. Halo, dengar nggak sih? Iya. Dengar. Ya, dengar. Gimana caranya Mas Dava itu buat teman-teman timnya itu bisa percaya sama tujuan yang ingin dibangun bersama itu? iki ya apa caranya ben partner iku Nggak percaya mau. mbek tujuan sing mbok omongno. Ya, Karena emang teman sendiri kan, teman sendiri dari bertahun-tahun sih. Teman sendiri dari SMP. Ya jadi percayalah. Partnernya tuh siapa aja sih? Partnernya ada Mas Gulam ini, Mas Dani sama satu lagi. Alam, satunya alam. Alam. Ya. Kalau dari teman-temannya Dava nih, kok mau diajak Dava? Kalau saya sendiri sih ya itu gimana? Apa? Pertama ya gabut itu Gabut. nambah ilmu juga. Kayak gitu. Ada lagi? Ya, tambah dan. Ya itu lah yang Gimana caranya belajar dari buat manage ya apa? Dan, Bisnis. oh, manage waktu juga. Terus apa nih? Ada alam. puisi. Yes. Nah, kalau aku kadang ada waktu luang tapi nggak apa-apa itu, jadi bisa apa tambah pengalaman tuh, terus belajar ngatur waktu tuh, terus bisa menghasilkan juga kan, lumayan juga. Oh, Oke. Lanjut. Kalau misal ada dari temennya kalian di antara berempat ini, ada yang menggok gitu gimana? Kayak ngelepas bisnisnya atau kayak saking sibuknya sampai akhirnya nggak ngutik bisnisnya lagi gitu, kalian ngapain? Ya, kalau sebentar ini kan belum ada sih. Cuma itu kayaknya bakal kalau kayaknya bakal terjadi di semester depan kan ya. Soalnya kan kita semua offline semua kan. iya. Nah, itu kan saya di saya di Malang. Gulam di asrama. Nah, itu mungkin itu bisa terjadi. Nah, kayaknya kalau mengatasinya sih paling lebih ke pembagian tugasnya lebih diperketat gitu sih. Ya, terus report yang paling penting sebenarnya report kinerjanya. Report kinerjanya kalau kita itu seminggu sekali. Nah, mungkin kalau misalnya semester depan itu bisa seminggu cuman sebulan sekali. Nah, itu dimaksimalkan benar-benar report kerjanya. Itu aja sih. Sama kita pasti hire orang satu lagi buat jadi manajer di sana. Daftar tadi. Ya. Mungkin yang terakhir ya, Mas Dava ini agak sibuk kan katanya. Yang terakhir itu dari Mas Dava, terus salah satunya Gulam. Dani itu kan di sini juga katanya nggak ada kayak leader. Siapa yang leader itu Kak? Oh, ada. Kan saya tadi udah. Iya. Nah, Dava. Menurut Kak Dava sendiri itu
Kak Dava itu udah belum baik untuk jadi seorang Waduh. leader yang sendiri. Berat itu Nah, pertanyaannya. terakhir itu Mas yang Kalau saya sendiri sih jelek ya, masih belum bagus lah, karena saya sendiri tuh gimana ya, kurang bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang beler. Ya, itu sih beler itu. Beler itu kalau bahasa Indonesianya kayak apa ya? Nah, ya teledor, ya teledor. Jadi ya menurut saya sih kurang ya, masih kurang, kan namanya juga masih belajar ya. Itu sih. dari itu tadi dari masih ada banyak Kak Dava jadi ada mesin mau ngapain sih buat biar agar Kak Dava jadi seorang leader gitu. Kalau saya sendiri mungkin saya itu cari referensi atau ikut mentor gitu. Jadi ada temen yang udah sukses, nah kita itu tukar pikiran sama mereka, itu lebih sering sih kayak gitu belajarnya kalau untuk di bisnis. Saling sharing. Sharing-sharing, ada mentornya gitu. Jadi kalau misalnya saya ada kayak, nah kan kalau misalnya kuliah kita kan bisa tanya ke dosen kan, ya, kalau permasalahan kuliah gitu kan. Nah kalau kami itu lebih ke orang yang lebih paham dari kami gitu, orang udah lama berkecimpung di bisnis. Ya kurang lebih seperti itu sih cara mengatasinya. Ya kayak gini itu kan juga sharing-sharing ini kan juga menambah itu juga kan, menambah wawasan juga kan. Ya, Haji, mungkin ada pertanyaan. Gimana? Itu teman-teman lain apakah ada pertanyaan lagi mungkin buat terakhir caranya terakhir. Satu pertanyaan lagi terakhir. Apa ya? Kalau menurut kalian tiga, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang leader yang baik itu? Mungkin Mas Dani dulu boleh. Menurutku leader yang baik itu visinya bagus, kedepannya gimana buat bisnisnya biar bisa berkembang, terus bisa ngatur sama ya apa caranya yang harus dilakukan buat bisa berkembang itu bisnisnya, itu penting kan. Itu sih kalau Dava atau Gulam? ya Dava sama Gulam mungkin. Sekarang waktunya siapa? Waktunya Gulam ya? Terserah, ke Dava atau Gulam. Ya, kalau dari saya sendiri kan, kalau jadi pemimpin yang baik itu yang pertama harus visioner, yang kedua tanggung jawab, itu doang sih. Ya kalau saya itu yang penting bisa mengarahkan, mengingatkan kalau ada partnernya yang belok gitu, yang agak beler, diingatkan terus. Oh iya, sama satu lagi lupa. Satu lagi itu problem solvingnya ya. Jadi kalau jadi pemimpin tuh harus ada problem solving. Nah kita itu kadang-kadang kan kendalanya di situ. Dulu kita itu menunya itu pertama nyoba apa, burrito rendang kan. Nah waktu itu kendalanya itu di produksinya. Pertama produksinya itu agak ribet. Yang kedua itu mudah basi kan. Kita coba untuk solve itu agak sulit. Nah akhirnya kita merubah dari burrito rendang itu ke menu yang sekarang. Itu sih. Terus itu waktu mikir mecahin masalahnya itu dari salah satu individu aja atau kayak rame-rame kumpul diskusi gitu?
Kalau kadang ya diskusi, lebih diskusi. Jadi kami berempat kumpul di suatu tempat gitu, terus kami diskusi penyelesaiannya gimana atau ada ide apa. Nah itu setiap minggu sekali kita diskusi. Pernah nggak kayak stuck buntu gitu, aku mana bingung gitu, pernah nggak? Nah kalau itu sering. Makanya itu kita butuh mentor. Nah, Sebenarnya kita masih butuh banyak belajar. iya, butuh banyak belajar. Tapi nggak gitu ada jago juga. Iya sekarang lagi buntu ya? Iya nggak sih? Cari nama buntu Apa? Buntu lagi. Cari nama buntu. Cari Lagi bu. Cari nama Rame tempatnya. Udah. Udah. Kalau ini yang pertanyaan terakhir nih. Ya banyak pertanyaan orang lagi ada coba boleh ditanyakan. Ingin. Ada? Oh iya. Kalau semisal Ada kalau Bukan ini, pertanyaan di pertanyaan. Kasus. kasus. Sedikit. kalau misalnya dalam sebuah tim itu ada beda pendapat, itu cara ngatasinya gimana? Apa jelas? Oh, jelas kan? Dengar nggak? Dengar nggak? Benar. Iya, dengar. Kalau misalnya ada beda pendapat, kita lebih ke diskusi sih, musyawarah. Ya. Ya, nanti Mas Dava yang menentukan mana yang Oh, keputusan kita utama ada sesuai juga, yang Pak. cocok. Iya. Udah gak ada lagi yang mau tanyakan teman-teman. Udah. Esther, ya udah. Bolehlah Kak Dava Bagus. kasih kata-kata buat kayak anak muda sekarang, terus Pesan lah, punya pesan. misi kayak khususnya Kak Dava sendiri gitu, gimana, silahkan boleh diusahakan gitu. Buat yang biar anaknya tuh berani bangun bisnis atau cara ngatasi biar kalau misal ada kendala itu gimana biar berani untuk berjuang lagi gitu. Quotesnya apa quotes? Ngelek Halo? gitu tadi. Nggak gerak aku. Ngelek nih. Ini gerak sih. Halo? Halo? Iya ngelek. Jangan gitu. Nah ini masuk lagi. Gila. Halo, welcome back. Masih, nah, halo. Maaf ya, tadi mati laptopku. Iya. Tadi pertanyaannya dengar nggak? Dengar. Apa ya? kata-kata Iya, kata-kata. Iya, kalau dari saya sendiri tuh gimana caranya perbuatan kita tuh bermanfaat buat orang lain ya, terutama lingkungan sendiri. Ya itu motonya sih sebenarnya. karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain ya benar. Udah. Oke. Itu aja. Udah. Dah. Sudah. Oke. Terima kasih dulu. Ya, terima kasih untuk Maksudnya pesannya loh, pesannya loh, belum pesannya. Udah. udah. Itu aja. Udah. Ada tambahan lagi? Udah sih gue. Terima kasih Dava, Gulam, dan juga Dani. Ya, Mau datang limit ya meskipun sibuk, sukses selalu untuk bisnisnya. Semoga lancar. Amin. Semoga bisa buka cabang yang kedua. Terus diundang. Jangan ya. Amin. Oke, terima kasih.